Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari warga Jemaat Immanuel Kota Lama. Kita jumpa lagi di dalam renungan pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kita di dalam sukacita di pagi hari yang indah ini. Mengawali seluruh kegiatan aktivitas, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menolong dan memberkati, menjaga tidur malam kami, dan dibangunkan pada pagi hari dengan damai sejahtera sukacita sorgawi. Kami akan melangkahkan kaki untuk melakukan setiap aktivitas dan tanggung jawab serta kerja kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba dan semua kami, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan diberikan hikmat dan pengertian oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mau mengawali hidupnya atau mengawali harinya dengan kondisi yang tidak baik. Semua mau dan berharap bahwa sepanjang satu hari dari pagi sampai sore melakukan tugas tanggung jawab semuanya di dalam sukacita dan keadaan baik. Oleh sebab itu saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kalau mau dibilang kita sudah baca berulang kali, kita sudah dengar banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan bagian firman ini, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru tiap hari untuk menguatkan kita. Mari kita buka bersama di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang memelihara dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa ada keistimewaan dari kitab Amsal. Kita tahu bahwa firman Allah yang diilhamkan dalam bentuk sastra khusus itu tercatat di dalam kitab Amsal. Perbedaan yang terjadi antara tulisan yang ditulis oleh Daud dengan Salomo itu sangat berbeda. Kalau kita tahu bahwa Daud banyak memakai sarana sastra puisi, tetapi kitab Amsal Salomo memakai sarana sastra hikmat dengan cara mengajarnya sebagian besar dengan menggunakan kontras. Kontras contohnya di satu bagian ayat tadi. Di bagian yang pertama disebut bagian pokok pertama, dan di bagian yang kedua itu adalah kontrasnya yang ditegaskan dengan menggunakan kata tetapi di bagian tengah, pengantar antara bagian pertama dan bagian kedua. Ini sastra hikmat yang dipakai Salomo di dalam kitab Amsal. Nah, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, bahwa dari sini kita belajar dua hal. Di bagian yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita mau sederhanakan satu kalimat, bahwa gembira itu sehat. Gembira itu sehat, sukacita itu sehat. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara tubuh kita, memelihara hidup kita, menyediakan segala sesuatu, makanan, minuman, obat-obatan, tetapi juga sukacita. Dan di bagian ini berkata kepada kita bahwa obat yang terbaik adalah hati yang gembira.
Yang dimaksudkannya adalah hati yang bersukacita di dalam Allah, bukan hati yang bersukacita karena keinginan kepada dunia yang sia-sia, tetapi yang dimaksudkan di sini hati yang gembira, hati yang bersukacita di dalam Allah. Dan melayaninya dengan gembira karena kita percaya bahwa ketika penghiburan yang Tuhan berikan itu berbeda dengan yang dunia berikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh merupakan suatu rahmat yang besar bahwa Allah memberikan kita izin untuk bergembira. Dengan alasan untuk bergembira terutama jika dengan anugerah dari Allah, Ia memberi kita hati untuk bergembira, memberi kita hati untuk bersukacita. Dan ini kalau orang lain membaca bahwa ini adalah obat yang paling manjur. Ini akan membuat tubuh kita ada di dalam keadaan baik, membuat suasana hati kita sukacita, membuat pikiran kita tenang, membuat suasana hati kita lebih baik untuk memulai setiap aktivitas kita. Sehingga ini membawa hati yang gembira itu membawa kebaikan kepada kita untuk melakukan semua kerja tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Itu bagian yang pertama. Lalu di bagian yang kedua, kontrasnya tadi, bagian pokok yang kedua, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah ini sudah pasti kita bisa mengartikan bahwa ini berkaitan dengan kesedihan pikiran kita. Pikiran manusia yang sering kali terpengaruh dan berpengaruh pada tubuh kita. Maksudnya begini, kita seringkali punya pikiran yang negatif akan membawa pengaruh yang buruk bagi tubuh kita. Kalau kita berpikir yang negatif lalu kemudian kita tidak punya semangat, maka itu yang tadi firman Tuhan katakan, semangat yang patah, tidak bersemangat, mengeringkan tulang. Berarti bahwa semangat yang patah itu menenggelamkan kita di dalam semua beban-beban penderitaan, pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mau menggambarkan kepada kita bahwa hati nurani yang terluka oleh perasaan bersalah, oleh ketakutan, oleh kesalahan, lalu kemudian itulah yang akan menyerap kelembaban sampai ke akar-akar sumsum tulang, sehingga bahasa terakhir tadi mengeringkan tulang. Tidak ada menyisakan apa-apa. Jadi kepedihan, kesedihan itu akan menggerogoti semua sukacita di dalam hati kita, hidup kita sampai semua habis. Oleh sebab itu di dalam bagian firman Tuhan kontrasnya itu sangat jelas. Dengan hati yang gembira dapat membuat kita lebih bersukacita. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa terkadang tekanan hidup yang berat di dalam kehidupan kita masing-masing itu ada. Bapak Ibu punya pergumulan, saya punya pergumulan, saudara kita punya pergumulan, orang tua kita punya pergumulan, semua punya pergumulan yang terkadang berat untuk dihadapi. Nah, berbagai beban mencoba merampas kegembiraan kita yang kita miliki dalam hidup. Ada orang yang patah hati karena ditinggal putus sama pacarnya oleh anak-anak muda. Ada yang putus asa karena pekerjaannya tidak berjalan dengan baik. Ada yang murung karena merasa bersalah telah melukai hati orang tua, hati sahabat, hati teman, hati kakak, hati adik. Ada yang galau, ada yang cemas karena situasi saat ini yang membuat orang gelisah. Mau ketemu dengan orang takut corona, mau ketemu dengan orang takut dia bawa virus, banyak hal. Bahkan ada orang yang depresi, ketakutan dan lain-lain. Kalau kita membiarkan itu terus terjadi dalam kehidupan kita, dengan sendirinya akan menghilangkan senyum dari wajah kita. Sederhana sekali. Itu senyum tuh tidak ada lagi. Karena apa? Pikiran kita dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang membuat kita takut dan yang tadi sebagainya. Ini sangat-sangat berpengaruh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus pada kekurangan
dan hal yang membuat kita tidak mengalami sukacita itu akan menghilangkan semua sukacita di dalam hati kita. Nah, di saat ini saya mau menggambarkan bagi kita semua bahwa yang namanya sukacita sejati seharusnya tidak tergantung dari apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Melainkan karena sukacita sejati sesungguhnya berasal dari Tuhan dan bukan karena keadaan sekitar kita. Hal ini mau menggambarkan bahwa seberat apapun pergumulan, badai topan dalam hidup kita, tetapi kalau kita selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, makanya damai sejahtera sukacita sorgawi itu akan melingkupi kita. Ini yang akan menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita mampu bersyukur, dan rasa syukur itu yang akan mendorong kita untuk selalu mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Nehemia katakan bahwa jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ada di Nehemia 8 ayat 10b. Begitu juga di dalam kitab Mazmur juga berkata, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kegembiraan atau sukacita sejati yang berasal dari Tuhan bahkan mampu menurunkan berkat-berkat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Meski tekanan hidup kita sedang berat, kehilangan semangat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita kehilangan sukacita, karena sukacita itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari situasi yang kita alami. Ingat di Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sukacita dalam segala keadaan akan membuat kita sembuh dan pulih dari keterpurukan. Mari mengawali kerja kita pada hari ini. Kita tahu ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, banyak pergumulan yang kita gumuli hari ini, tetapi kita berjalan dengan bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong kita untuk terus merasakan sukacita dan melakukan hari kita dari pagi sampai malam nanti dengan hati yang gembira. Kalau hati dia gembira, maka bersungut-sungut itu akan berkurang dengan sendirinya. Kalau hati dia sudah gembira, apalagi kita melibatkan Tuhan dalam seluruh kegiatan hari ini, maka percaya Tuhan akan nyatakan itu untuk Bapak Ibu saudara dan saya. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, sesulit apapun tekanan hidup yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan sudah menguatkan kita dengan sukacita dan damai sejahtera untuk melewati setiap badai hidup. Tuhan akan menolong dan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Tritunggal Allah yang kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Allah yang kudus. Kami mengucap syukur bagian firman Tuhan yang sepertinya sering kali kami dengar, sering kami nyanyikan di dalam pujian. Sering kali kami mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan bagian firman Tuhan ini untuk kami. Tetapi masih banyak di antara kami yang tidak percaya akan bagian firman Tuhan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk menguatkan iman percaya kami, untuk senantiasa memiliki hati yang gembira, yang menjadi obat yang manjur bagi kehidupan kami. Terkadang kami punya persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang menguras tenaga, hati dan pikiran kami sehingga sukacita itu hilang dari kami.
Tapi kami percaya melalui firman dan kuasa Roh Kudus akan terus menguatkan iman percaya kami, sehingga kami tetap percaya bahwa di tengah badai kehidupan kami, Tuhan tetap menguatkan kami untuk terus ada di dalam sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami melangkahkan kaki untuk memulai semua aktivitas kami hari ini. Biar Tuhan saja yang menuntun, menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami semua dari mara bahaya, kecelakaan, dan juga biarkan kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua keluarga kami masing-masing, berkati hamba-hambamu, berkati teman-teman tim multimedia dan semua majelis jemaat yang sudah dengan sepenuh hati melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Berkati juga acara renungan pagi yang sudah berlangsung selama hampir 2 bulan ini Tuhan, biar terus menjadi berkat untuk semua orang yang menyaksikan. Biarlah kami semua diberkati dengan sukacita dan juga dikuatkan dengan firman-firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami, dan kami mohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Salam jumpa untuk yang kesekian kalinya. Tuhan Yesus menolong kita dengan sukacita sorgawi dan damai sejahtera Allah. Shalom.